warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca untuk kita dulu. Semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita harapkan tercapai. Allah hadiniya fi barakati surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah. Adzan menurut bahasa adalah seruan yang menandakan bahwa pemberitahuan atau seruan bahwa waktu sholat, pemberitahuan atau tiba. Inilah yang namanya adzan. Adzan menurut bahasa adalah seruan atau panggilan. Sementara untuk menurut istilah adalah, sedangkan sebagian para jumhur ulama, sebagian ulama besar memutuskan bahwa hukum adzan adalah sunnah mu'akkad, walaupun sebagian ada yang menyatakan adalah fardu kifayah. Adzan ini untuk laki-laki, perempuan tidak dimasuk di dalam rukun ini. Jadi rukun ini adalah untuk laki-laki, makanya adzan itu yang mengumandangkan adzan adalah laki-laki. Ya. Selanjutnya syarat-syarat adzan. Nah ini syarat-syarat adzan. Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Jadi setelah menjelang waktu sholat, entah itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya maupun sholat subuh, ini adalah waktu-waktu. Setelah masuk ke waktu, maka harus mengumandangkan sholat adzan. Yang kedua, berniat untuk adzan, bukan guyon. Dia masuk ke masjid, niatnya untuk adzan. Yang ketiga, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Ini bahasa Arab. Sedangkan arti dari bahasa Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Kalau bahasa Indonesia Allah Maha Besar, bahasa Arab. Jadi kalau Allahu Akbar jelas, bukan Allah sakbek. Ya, Allah bercanda pakai bahasa Arab. Yang selanjutnya syarat adalah tidak adalah dalam pengucapan lafaz. Tidak adalah. Apa itulah? Jeda. Habis adzan Allahu Akbar, ngobrol. Nah, ini tidak boleh. Makanya tidak ada jeda artinya. Tidak ada jeda. Sedangkan selanjutnya adalah lafaz diucapkan secara berurutan. Allahu Akbar, takbir, syahadat, apalagi sholawat, ya, hayyalah falah itu urut bersinambungan, hampir sama antara 6 dan 7. Sedangkan yang ketujuh adalah suaranya lantang, jelas, yang lain mendengarkan jangan. Tidak, artinya ini suara lantang, orang lain bisa mendengarkannya. Makanya harus jelas. Maka dari itu 2 kali utusan Allah. Kenapa harus Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, tarjih di sini adalah mengulang. Itu tadi seperti di atas tadi saya sampaikan ada syahadaten 2, artinya mengulang 2. Itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya mengulang, diulang. Ya, paham ya? Paham? Oke. Yang lain?
Ya, jadi paham ya membaca doa ini. Makanya pada waktu kita di masjid ada orang adzan, kita harus diam. Tapi begitu ada orang adzan, kita harus mendengarkan dan menirukan, tapi menjawab. Apabila diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian harus menjawab Allahu Akbar. Jawaban yang sebegitu masuk asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Begitu masuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menentukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ingat, begitu ada kalimat hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu hayya 'alal falah sama. Ya, yang bedanya hanya di situ. Jawaban, balasan atau balasan pada waktu adzan adalah yang membedakan hanya di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sampai di sini untuk adzan. Ya. Untuk adzan ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita menuju ke berikutnya, yaitu muadzin. Apa itu muadzin? Muadzin? Orang yang mengumandangkan adzan. Siapa muadzin? Laki-laki. Syaratnya seperti apa? Yang pertama adalah muslim. Selain non-muslim tidak diperbolehkan untuk mengumandangkan adzan. Kenapa? Karena di situ ada kalimat tauhid, kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul, bahwa siapapun orang yang membaca kalimat syahadatain, maka secara otomatis dia akan masuk. Makanya syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul itu adalah senjata kita sebagai nganyar-nganyari, memperbarui keimanan kita, keislaman kita, maka harus membaca syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syarat yang kedua adalah ikhlas karena Allah, bukan karena menyampaikan ini karena aku tak adzan, suaraku apik, mau nak ketemu Pak Yai ben wae kan apa suaranya apik kan saka tak kae mantu, bukan karena itu, bukan karena manusia, tapi karena Allah, lillahi ta'ala. Sedangkan syarat yang ketiga adalah adil dan amanah. Artinya dia harus adil. Jangan sampai nanti hari ini yang ngimami itu Pak Joko, gak adzan. Tidak. Karena tugasnya adalah adzan, maka siapapun harus mau mengumandangkan adzan. Yang selanjutnya adalah memiliki suara bagus. Suara bagus, suara lantang. Ada jangan, karena ini adalah didengarkan orang banyak, suaranya harus bagus. Kenapa harus bagus? Karena orang-orang yang mendengar itu biar merasa tertarik. Ayem mati nih, suara siapa tuh api tak paranane. Bisa jadah, bijis, sholat. Jadi suaranya harus bagus. Yang selanjutnya mengetahui bahwa ini masuk waktu sholat. Jangan sampai adzan, ujuk-ujuk adzan jam 10. Ya toh? Ujuk-ujuk adzan jam 10. Sementara adzan itu adalah dilaksanakan hanya pada sholat fardu. Hanya pada sholat fardu. Tidak sholat. Karena sholat ini kan banyak sekali. Ada sholat taraweh, ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat gerhana, gitu. Jadi selain sholat-sholat fardu 5 waktu itu, ada sholat-sholat yang dikeraskan suaranya. Sholat tarawih keras kan?
sholat Idul Fitri, Idul Adha juga dikeraskan suaranya, sholat gerhana juga gitu. Tapi semua ini tidak menggunakan adzan dan iqamah. Yang menggunakan hanya sholat fardu. Yang selanjutnya syaratnya suaranya lantang sudah, suaranya bagus sudah. Dan yang selanjutnya adalah harus menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Ya, ini adzan selesai, kita menuju ke iqamah. Iqamah, apa itu iqamah? Iqamah adalah, iqamah itu cara bahasa kita apa? Komat. Terus komat dulu. Ya. Iqamah itu adalah seruan bahwa waktu sholat akan dimulai. Sholat akan dimulai. Apa sih iqamah? Iqamah itu bacaannya sama seperti adzan. Sama seperti adzan. Cuma yang membedakan itu hanya di apa? Qad qamati sholat. Ya, qad qamati sholat. Apa? Hayya 'alas sholat sama, hayya 'alal falah sama, la ilaha illallah sama, apa yang membedakan adalah qad qamati sholat. Qad qamati sholat. Apa sih artinya qad qamati sholat? Dirikanlah sholat. Kalau di sholat subuh setelah hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Dua kan? Artinya sholat lebih baik daripada tidur. Inilah perbedaannya antara adzan sholat fardu asar, maghrib, isya, zuhur dengan subuh. Perbedaannya itu. Muslim, balik, berakal, apalagi mengetahui waktu, suaranya bagus atau lantang, adil atau amanah, pakai bahasa Arab. Itu jelas ya? Jelas? Apalagi adzan kesimpulannya adalah adzan untuk memanggil orang sholat, yaitu dilakukan pada waktu menjelang waktu sholat. Bagaimana caranya? Caranya adalah membaca kalimat kalian nanti atau ya. Yang pertama kita harus menghadap kiblat, ya, kita menghadap kiblat, harus suci, ya. Telik tangan kita harus di logam telinga. Kenapa ini harus dilaksanakan? Agar tidak ya. Sampai di sini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup, wabillahi taufik, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.